Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang kita akan baca hari ini dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh menikmati anugerah dan berkat-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Miltredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan bagi kita. Inspirasi hidup. Rancangan Tuhan untuk kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah saudara ditolong orang yang menurut anggapan bahwa orang itu
tidak pernah kita merasa bahwa akan menolong kita. Tapi pada saat kita membutuhkan pertolongan orang yang mungkin belum pernah ketemu, atau mungkin kita tidak berkenalan, maka mungkin orang yang kita anggap tidak menyukai kita menolong kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel yang ada di pembuangan sekitar 70 tahun ditawan oleh Babel, Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara, pembacaan kita bahwa Tuhan menggerakkan Raja Persia yang bernama Kores untuk kemudian mengizinkan orang-orang buangan orang-orang Yahudi untuk kemudian kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kores tidak hanya kemudian digerakkan Tuhan untuk membebaskan umat Israel, tetapi saudara-saudara, pembacaan kita dengan jelas bahwa Kores kemudian memerintahkan orang-orang yang tinggal bersama-sama orang buangan itu untuk memberikan harta benda, baik untuk kemudian membangun bait Allah maupun untuk kehidupan orang-orang buangan yang akan kembali ke tanah mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan ini ada Tuhan yang mengaturnya, dan cara Tuhan untuk menolong kita ada terlalu banyak. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, sikap hidup kita sesungguhnya adalah bagaimana mengizinkan Tuhan untuk kemudian berdaulat dalam kehidupan kita, untuk mengatur semua proses kehidupan. Jika Tuhan mengizinkan Raja Kores untuk menolong Israel, maka Tuhan juga bisa mengizinkan banyak orang untuk menjadi malaikatnya, untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang boleh kami alami, kehidupan yang boleh kami rasakan dalam segala dinamikanya. Terima kasih bahwa kami meyakini bahwa hidup ini ada yang mengaturnya, dan kami percaya Tuhanlah pengatur segala-galanya. Kami bersyukur firman-Mu menjadi bagian hidup kami hari ini. Ketika Tuhan mengizinkan Raja Kores untuk kemudian membebaskan umat Israel untuk kembali ke tanah mereka, kami percaya Tuhan yang sama akan mengizinkan kami menjalani kehidupan kami ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan pribadi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami. Indahkan kehidupan kami dengan kehidupan dalam kasih sayang dalam hidup pribadi dan rumah tangga kami. Segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini, di dalam kuasa-Mu kami yakin bahwa kami melakukannya bukan karena kekuatan kami, namun karena kasih, karena cinta, karena anugerah, karena kebaikan Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, pegang tangan kami, sehingga walaupun kami lemah, kami kuat karena ada Engkau yang menolong kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya.